Aku susah. Pak Lu. Baru aja stretching. Huyu. Ada apa? Hari ini jam 2.15 sore sampai jam 3.20 kamu ngapain? Di kamar. Ngapain? Makan, nonton drakor. Biasa aja di rumah. Gak ngapa-ngapain. Nggak ada. Apa itu Surya Namaskar? Apa itu Tre Pose? Apa itu Cobra Pose? Hari ini sore kamu masing-masing lakukan 18 kali. Ingat banget ya. Karena setiap kamu lakukan sekali, aku di ruang rapat. Ikut lakukan sekali. Di depan 37 orang. Terus mereka nanya aku. Kamu sakit ya? Gila ya? Perlu panggil ambulans nggak? Terus kamu bilang apa? Mau bilang apa lagi? Cuyu, aku peringatin kamu. Ini nggak lucu sama sekali. "37 orang. Liatin aku sendiri. Di panggung goyang-goyang. Ada yang rekam video. Seluruh perusahaan pada nyebarin. Liatin aku sendiri. Di panggung goyang-goyang. Ada yang rekam video. Seluruh perusahaan pada nyebarin. Kalau kamu masih kayak gini, Kamu mau apa? aku bakal ikutin kamu terus. Kamu kemana? Aku kemana. Kamu ngapain? Aku ngapain. Kamu yoga? Aku yoga. Kamu makan kritik? Aku makan kritik. Aku bakal ikutin kamu terus. Males banget sama kamu. Kamu lagi menghukum aku atau menghukum diri sendiri sih? Oke. Aku nggak akan kayak gini lagi. Tapi kamu juga jangan makan yang item gitu pahit banget. Kayak tai gitu deh. Itu coklat hitam 85%. Oke, aku mau nonton drakor. Pergi sana. Drakor pendek ini bener-bener terang berani banget ya. Lagi nonton apaan sih? Tadi nonton apa? Cuma biasa aja. Aku juga biasa aja. Biasa aja kangen kamu.
udah deh nonton. Drakor apaan sih, ngeselin banget. Nggak mau nonton lagi. Villa semahal ini, showernya bisa rusak. Kerja terus si Lu Jingshen ini. Kayaknya belum pulang. Aku pakai kamar mandinya ya. Nggak berlebihan kan? Si workaholic ini beneran belum pulang. Wah, bagus nih. Bak mandinya udah disiapin buat aku. Cuyu ngapain sungkan-sungkan sih? Cuyu, kamu kok di sini? Ini showernya gede banget. Airnya juga putih banget. Dada rusak. Kamu ngomong apaan sih? M.A. Lam. Menyimpan. Ya ampun, sambar aku aja deh. Jadi cewek kok susah banget sih. Soal tanah di Dongjiao itu, harus dapetin duluan. Chen Kai, aku tanya sesuatu. Silakan. Cewek lagi datang bulan. Harus gimana ya? Malam-malam ngapain sih? Pak Lu, panitia pameran warisan budaya, nggak sengaja kasih tahu. Katanya upacara pembukaan besok harus pakai baju tradisional Tiongkok. Sekarang pesan pasti nggak keburu. Baju tradisional Tiongkok. Aku bisa bikin kok. Kamu. Nenekku dulu tukang jahit Cheongsam. Mamaku tuh jago banget. Desainer baju. Waktu kecil aku tumbuh di tumpukan kain. Nona Chu, upacara pembukaan besok, terus media sekota. Bakal dateng semua. Kenapa? Kau tidak percaya padaku? Baiklah kalau begitu. Coba saja. Coba ya coba.
Ayo. Pas, coba baju. Oke. Sempurna. Seleraku memang bagus. Terima kasih. Sama-sama, setengahnya juga untukku. Biaya rawat inap, obat, perawat. Sebulan hampir 20.000. Rumah sebesar ini, hidup mewah, tapi semua ini. Aku sekarang apa? Parasit kelas atas? Tisman International. Impianku saat kuliah. Lu Jingshen, kalau aku melamar, apakah itu mengkhianatimu? Tapi aku juga punya hidupku sendiri. Aku tidak mau jadi pelengkapmu, aku juga tidak mau jadi bebanmu seumur hidup. Aduh, drama pendek apa ini? Terlalu berlebihan. Dengar-dengar Jingshen memungut. Kucing liar jalanan. Keluarga Lu, bahkan singa dan gajah pun bisa kami pelihara. Yang menakutkan adalah, ada yang dipelihara lama-lama malah berbalik. Merasa dirinya tuan. Anda ibu, perkataan Anda terbalik. Aku tidak menggedor, tapi anak Anda yang memintaku tinggal. Perjanjiannya di atas, kalau mau, Anda cek sendiri. Perkataan Anda terbalik, aku tidak menggedor, tapi anak Anda yang memintaku tinggal. Perjanjiannya di atas, kalau mau, Anda cek sendiri. Memintamu? Kau siapa? Yang dia bayar. Kalau Anda keberatan, bisa minta dia kembalikan. Anda, ibu, jangan marah. Nona Chu masih muda. Wajar kalau bicaranya kasar. Pasti dia punya kelebihan untuk bisa tinggal di keluarga Lu. Walau aku belum lihat. Jangan dibela-bela. Aku orangnya blak-blakan. Setidaknya bicara manusiawi. Tidak seperti beberapa orang. Bicaranya penuh sandiwara. Wei adalah tunangan Jingshen. Kau siapa berani bicara begitu padanya? Kau pikir dengan Jingshen melindungimu, boleh semena-mena di sini? Tenang, aku tidak semena-mena. Aku tidak punya kelebihan. Cukup tahu diri. Kalau ibu tidak suka, saya pergi saja. Berdiri. Pergi boleh, tapi tolong periksa dulu. Jangan-jangan mencuri barang keluarga Lu? Ibu nonton drama pendek kebanyakan ya? Zaman sekarang siapa yang mau sembunyikan barang di koper? Ibu pikir saya mau main politik istana? Lagi pula, kalau mau mencuri, saya pasti ambil barang yang berharga dong. Contohnya, Nona Lin, akting Anda memang ingin saya pelajari. Berapa biaya per kelasnya? Bibi, lihat dia. Bercanda saja. Kelas Anda, saya tidak pantas. Mak Zhang, periksa untuk saya. Apa? Ini. Nyonya, lihat. Jam tangan Patek Philippe ini tahun lalu saya berikan ke Aiwen. Edisi terbatas. Dasar kurang ajar. Sekarang tertangkap basah. Masih mau ngomong apa lagi? Sulap, murni fitnah nih. Lu Jingshen, bukannya katanya kita punya empati? Sekarang, saya mau kamu segera muncul. Nona Lin, saya mulai kasihan sama kamu. Apa katamu? Walaupun kamu habis-habisan berusaha, ujung-ujungnya, Lu Jingshen tetap tidak mau melirikmu. Kamu cuma bisa pakai cara kotor seperti ini. Wanita,
Sudah sampai segitunya. Cukup menyedihkan. Bajingan. Chuyu, Dengar ya Chuyu, hari ini siapapun yang datang, tidak akan bisa selamatkan kamu, si pencuri. Bibi, jangan marah. Nona Chu. Mungkin dia hanya sesaat tidak waras. Mungkin dia benar-benar butuh uang. Baru berani lakukan hal ini. Benar-benar butuh uang. Nona Chu, maaf, tadi saya terlalu emosi. Kalau kamu benar-benar butuh jam ini, saya bisa kasih. Asal kamu tinggalkan Iwan, oke? Wah, kecepatan ganti muka, langsung level ratu acting. Wei, kamu terlalu baik hati. Orang hina seperti ini, tidak layak dikasihani. Hari ini, tante yang urus untukmu. Chuyu, aku kasih kamu kesempatan terakhir. Sembah? Minta maaf ke Wei. Terus minggat dari Jiang Cheng. Kalau enggak, aku laporkan polisi, biar kamu makan tahanan. Lu Jingshen, kalau kamu nggak datang sekarang, aku hancur. Jajak baik-baik malah ngeyel. Buzhang, telepon polisi. siapa yang berani sentuh? Siapa yang mukulin? Aku enggak ada penjelasan. Kalau kamu juga percaya jam ini aku yang curi, silakan saja. Bu, mulai sekarang tanpa izinku. Jangan bawa orang luar ke villa aku, apalagi mukulin orang aku. Mukulin dia sama kayak mukulin aku. Jingshen, kamu gila ya? Aku ini ibumu. Terus lagi. Jam tangan ini dari dulu emang gak aku suka. Jadi aku mau kasih ke siapa? Ya terserah aku. Buzhang, ambil gajimu. Mulai sekarang gak boleh ada di Jiangcheng. Pergi. Tuan muda, bukan aku, itu. Ingat ya. Chuyu itu orang aku. Tamparan ini, aku catet. Nanti, aku bakal gantiin buat dia, 100 kali lipat. Chuyu itu orang aku. Tamparan ini, aku catet. Nanti, aku bakal gantiin buat dia, 100 kali lipat. Kamu anak durhaka. Pasti ada yang bisa ngalahin kamu. Wei, ayo kita pergi. Aduh, capek banget. Akhirnya selesai juga syutingnya. Kok kayak lagi main drakor ya? Aku cek. Udah, aku enggak apa-apa. Aku yang ada apa-apa. Muka aku sakit. Hati-hati. Kenapa? Ada yang lagi dipikirin? Enggak, Terus kemarin kamu narik koper pergi. aku. Olahraga, narik-narik muter 2 putaran. Gaya baru fitness. Jujur aja. Aku ngaku deh. Awalnya emang mau kabur, tapi aku sadar. Masih utang kamu 2 miliar, enggak bisa kabur. Ya udah jangan kabur. Pak Lu ketemu Nona Chu minggu lalu. Kirim CV ke Tisman, tapi pagi ini dia sendiri yang batalkan. Kepala HR Tisman bilang, direktur su mereka. Desain Miss Chu sangat dihargai, sayang sekali melewatkan kesempatan ini. Sungguh disayangkan. Baik, saya mengerti. Kenapa wawancara dibatalkan? Kau menyelidikiku. Katakan.
Setelah dipikir, perjanjiannya bilang tidak boleh kerja lain. Bagaimana kalau saya wawancara dan bikin masalah untukmu? Proyekmu rusak gimana? Lagi pula saya sudah terbiasa ditolak. Diberitahu. Sebenarnya, Tisman cukup menyukaimu. Aku bisa usahakan kesempatan untukmu. Benarkah? Tentu saja. Tapi, perjanjian. Hak interpretasi akhir perjanjian ada di pihak A. Pihak A mengizinkanmu wawancara. Bukan, pihak A memerintahkanmu wawancara. Perjanjian kita bukan belenggu yang mengurungmu. Terima kasih. Lu Jingshen. Tidak perlu, setengah untuk diriku sendiri. Kekanak-kanakan. Keluarga Lin mulai beli saham dengan niat jahat, kau harus cepat bertunangan dengan Lin Weiwei. Chen Kai, percepat kemajuan dengan Deep Dive Capital. Bukti kejahatan keluarga Lin, semakin detail semakin baik. Mengerti? Ceritakan karyamu. Bagian terburuknya. Direktur Su. Desainer yang tak berani melihat kekurangan sendiri. Lebih baik ganti profesi. Seri ini strukturnya terlalu rumit. Dan ini. Warna berani tapi pasar sempit. Risiko pasar besar, tapi kalau kita sederhanakan strukturnya. Pertahankan elemen inti, bisa turunkan biaya 30%. Warna bisa kita buat dua versi. Satu, versi konservatif untuk volume. Satu lagi versi avant-garde untuk reputasi. Kalau kena air gimana? Ini satin campuran, kalau kena air akan mengeras. Solusi saya. Langsung beritahu klien, gaun kami tidak boleh kena air. Tapi kami jamin, akan ada panduan perawatan gratis. Dan janji cuci kering pertama gratis. Menarik, besok mulai kerja. Terima kasih Direktur Su. Terima kasih Direktur Su. Nona Lin, resume Chuyu sudah masuk ke tahap wawancara akhir. Menurut prosedur, kita harus kirimkan surat penerimaan kerja padanya. Kirimkan saja. Tentu saja harus dikirim, bukan hanya dikirim, kita juga harus berikan posisi terbaik untuknya. Asisten administrasi kantor manajemen umum, asisten administrasi. Bukankah itu menyanyiakan bakatnya? Aku memang ingin menyanyiakan dia. Aku ingin dia berada di bawah pengawasanku setiap saat. Melayani kebutuhan, mencetak dokumen, menjalankan tugas kecil, perlahan-lahan menghancurkan harga dirinya. Menghancurkan semangat juangnya, membuat dia berpikir bahwa dia sendiri hanyalah orang yang tidak berguna. Ketika kepercayaan dirinya sudah hilang semua, aku akan menghancurkannya sekali saja. Mengerti? Aku akan atur. Orang baru? Presiden Su butuh rangkuman ini besok pagi. Terima kasih untuk kerja kerasmu. Rapat masih tinggal 1 jam lagi, jangan sampai ada kesalahan. Tenang saja Presiden Su, aku sudah memeriksa bahkan tanda baca sebanyak 3 kali. Filenya rusak, sungguh sayang. Presiden Su sangat memperhatikan proposal hari ini. Kalau aku jadi kamu, aku akan kemasi barang-barang dan pergi sekarang juga. Daripada nanti malu di depan semua orang di rapat. Kenapa lihat saya? Bukan saya yang melakukan itu kok. Linda. Kamu tahu apa perbedaan terbesar antara aku dan orang lain? Apa itu? Orang lain kalau ada masalah langsung menangis, tapi kalau aku dapat masalah, aku lebih dulu berpikir bagaimana mengalahkan lawan. Apa yang kamu katakan tadi? Sudah saya rekam semuanya. Kamu bilang, bukan saya yang melakukan itu. Aku belum bertanya. Apakah kamu yang melakukannya? Bagaimana kamu tahu file itu rusak? Jangan salah menuduh saya.
Apakah kamu punya bukti? Sementara ini tidak ada. Tapi sebentar lagi akan ada. File ini sengaja dirusak orang. Tolong cek rekaman kamera pengawas untuk. Rekaman pengawas Tisman, sekarang juga. Mengerti. Tunggu aku. Beberapa proposal ini, semua saya yang desain. Nanti kamu rapikan lagi. Kisah. Silakan mulai, Chuyu, kamu duluan. Proposal saya bernama 24 jam. Ada orang yang ingin menghancurkan naskah asli saya. 50 menit yang lalu. Semua file saya sengaja dirusak oleh orang. Tapi saya pikir, jika proposal saya bisa dihancurkan semudah itu artinya dia belum cukup bagus. Jadi saya menggunakan waktu yang tersisa. Membuatnya lagi dari awal. Ini digambar dalam 50 menit. Tepatnya 47 menit, 3 menit sisanya. Digunakan untuk menahan gugup. Bagaimana menurutmu? Serial ini kami ambil. Proyek ini sangat menjanjikan. Tentu saja, bukan begitu Tuan Lu? Tuan Lu, Terserah saja. Selamat bekerja sama. Aku masih ada satu hal lagi. Ingin meminta Kak Sushan dan Linda untuk tinggal sebentar. Ini bukan aku, ini palsu. Pengawasan tidak bisa direkayasa oleh teknologi. Kalau kamu rasa ini palsu, bisa pergi konfrontasi langsung. Linda, kamu dipecat. Tisman tidak akan pernah merekrutmu lagi. Tuan Su, aku hanya apa? Hanya iri, cuma tidak tahan orang lain lebih baik. Keluar! Beri aku kesempatan sekali lagi, Tuan Su. Kalau aku pergi, apa? Kamu mau aku yang antar kamu keluar? Bagus sekali. Terima kasih Tuan Su. Bagus sekali. Lu Jingshen, Selamat ya. kamu rasakan kan? Senyum dari kantor sampai ke rumah lo. Aku senyum selama itu ya. Jengkai bahkan bertanya padaku, apakah kamu menang lotre? Terus, Kukatakan, hampir sama saja. kalau gitu, apa yang kamu rasakan sekarang? Yang aku rasakan. Jantungku berdebar sangat kencang. Kenapa ia begitu terang? Karena ia merasakan. Merasakan apa? Aku cinta kamu. Baik, aku percaya desain versi ini. Tanpa ragu akan menjadi hit fenomenal musim depan. Kenapa tidak ada reaksi? Apa mereka tidak suka? Atau aku salah ngomong apa ya? serial ini kami ambil. Terima kasih. Tidak kuat minum lagi, tidak kuat lagi. Sekarang aku bahkan tidak bisa angkat gelas ini. Minum lagi, selamat kamu menjadi terkenal semalam. Teman-teman, kapasitas minumku hanya segini. Aku sudah minum sebanyak ini, kalau aku minum lagi, aku harus langsung tampil pura-pura pingsan di depan kalian. Gelas terakhir. Kamu bilang begitu juga waktu rapat minggu lalu. Aku langsung habiskan 5 gelas ini sekaligus. Minimal kita bersulang 1 kali, dong. Ayo bersulang. Ayo, ayo, Ayo bersulang, sudah bersulang nih. minum.
Habis. Kalian minum dulu, aku mau keluar cari udara segar. Cuma segini. Kita minum sendiri aja. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Cuyu. Kamu cantik banget, tahu nggak? Dari awal ketemu kamu, aku tiap malam susah tidur. Kamu tahu nggak? Aji, kamu mabuk ya? Cepat panggil taksi pulang. Aku nggak mabuk. Aku cuma mau bilang, aku suka kamu. Kasih aku kesempatan, Cuyu, lepasin aku. Cuyu, kasih aku satu kesempatan. Cuyu. Lepasin aku. Aku nggak sengaja. Aku cuma suka kamu, kasih aku kesempatan lagi. Sekali aja ya. Kita pacaran yang serius. Gak apa-apa. Kalau kamu telat dikit lagi, aku udah kena masalah. Kamu siapa sih? Aku ngejar cewek, urusanmu apa? Dia orangku. Pergi. Masa sih? Kalau jago, adu fair dong. Kita duel 1 lawan 1, ayo, cari mati. Jangan ikut campur, jangan, biar aku yang urus. Jangan ikut campur. Dia. Nggak apa-apa kan? Chen Kai tahu batasannya. Lu Jingshen, kamu cemburu ya? Aku nggak cemburu. Beneran? Kamu tahu nggak aku nelpon kamu berapa kali? 8 kali, sekalipun nggak diangkat. Tadi di ruang rapat, kepalaku cuma dipenuhi. Gambaran orang-orang pada ngajak kamu minum. Sama tatapan Aji itu ke kamu. Kayak mau melahap kamu. HP-ku aku silent. Kamu posting di WeChat, lokasi pesta kemenangan, 20 km. Kamu tahu nggak, 40 menit ini gimana rasanya buat aku? Jadi, kamu ngebut ke sini? Aku khawatir sama kamu. Aku sangat khawatir. Gak ketemu kamu, aku gak enak badan. Lu Jingshen. Telingamu merah. Balik. Jangan kira dengan begini aku. Ini namanya ganti rugi batin. Kamu harus segera bertunangan. Ayah. Sembuhkan dulu kondisi ayah. Keluarga Lin sudah membeli 8% saham tersebar dari grup Lu. 8% saham tersebar. Kalau begini terus, grup Lu bakal ganti nama jadi Lin. Laulu, Wei Wei juga datang. Jingshen, setujulah. Ibu mohon padamu. Paman, tante, jangan desak dia. Aku bisa tunggu, berapa lama pun. Tunangan segera dengan Wei Wei. Aku akan buat wasiat. 1 sen pun nggak akan aku tinggalkan buat kamu dan ibumu. Jingshen. Bagaimana kondisi paman? Cuyu, dengerin aku. Keluarga Lin sekarang makin menekan, aku butuh waktu buat melawan. Kasih aku 3 bulan, cuma 3 bulan. Setelah 3 bulan ini,
Kalau aku masih belum bisa pecahkan masalah ini, apapun yang mengikat kita, aku yang putus. Selama waktu ini, kamu harus percaya sama aku. 3 bulan. Iya, cuma 3 bulan. Tapi selama 3 bulan ini, aku mungkin akan lakukan hal-hal yang bikin kamu sedih. Bilang banyak hal yang bikin kamu sakit hati. Tapi aku minta, jangan kamu ingat-ingat. Kamu cuma perlu lakukan satu hal. Percaya sama aku. Dan jaga diri kamu baik-baik. Lu Jingshan. Aku tunggu kamu. 3 bulan. 1 hari pun tak boleh kurang atau lebih. Kalau kau berani menghilang, meski ke ujung dunia, aku akan menegurmu sampai sadar. Baik. Selidiki dengan baik nenek Cuyu itu. Tinggal di panti jompo mana. Kirim beberapa wajah asing untuk menjenguk si nenek. Biar dia tahu cucunya sedang memanjat dahan setinggi apa. Mengerti, Nona Lin. Si nenek sedang menikmati hidup. Cucu Anda sungguh hebat, menggantungkan diri pada orang kaya, mengantar Anda ke tempat mewah begini, sementara dia hidup enak sendiri. Kalian siapa? Ngomong apa? Bilang cucu Anda itu si perayu. Khusus merayu suami orang, pacar resminya. Sudah datang menagih. Cucu Anda takut, sembunyi. Kami disuruh berbincang dengan Anda. Omong kosong. Yuyu bukan orang seperti itu. Kalian siapa? Pergi atau pergi? Jangan ikut campur, Nek. Perbuatan buruk cucu Anda pasti akan dibalas. Rezeki Anda sepertinya habis. Nek, aku tak enak badan. Nek, kenapa? Besoknya langsung mati. Tahu? Aku bilang. Halo? Nona Chu, buruk. Ada beberapa preman ganggu nenek. Bilang hal-hal yang sangat kasar. Salahku semua. Seharusnya aku tak mengantar nenek ke panti jompo itu. Kalau ada apa-apa dengan nenek, seumur hidup aku takkan bisa memaafkan diriku sendiri. Kau, apa? Kau harusnya memarahiku. Marah untuk apa? Memang salahku. Kau ngapain sih? Aku. Kau yang bikin Lin Weiwei mengincarku. Atau kau yang bikin keluarga Lin ingin membunuhmu? Kau jelas-jelas tak melakukan apa-apa, cuma hidup di sini. Sudah mengganggu mereka. Jadi kalau mau marah, marahlah padaku. Kenapa harus marah padamu? Kalau bukan karena aku, kau tak akan terlibat. Jangan bilang begitu. Kau yang mengambilku dari tengah salju. Kau yang memberiku tempat tinggal. Bahkan membayar biaya pengobatan nenek. Kalau kau bilang begitu, aku jadi apa? Pengkhianat? Kalau begitu, kita semua diam saja. Bisa nggak? Jangan menghina diri sendiri lagi. Ini cara menghibur orang yang mana? Pertama kali. Nggak ada pengalaman. Pak Lu, semuanya sudah siap. Aksi. Siap. Gawat, tanah di pusat kota itu disambar Deep Dive Capital. Apa? Deep Dive Capital? Latar belakangnya apa? Direkturnya siapa? Chen Kai. Lu Jingshan. Kamu berani mainin aku? Ayah? Aiwen, kalau mau main, main yang gede. Nona Chu, kamu istirahat dulu. Aku jaga di sini. Aku tunggu sebentar lagi.
Lu Jingshen, kamu juga belum tidur, ya? Akhirnya tertidur. Sudah, nggak usah papa. Aku bisa jalan sendiri. Hati-hati. Kok kurusan? Kamu juga. Aku bisa rasain, kamu setiap hari nggak nafsu makan, nggak bisa tidur. Terus kenapa nggak datang jenguk aku? Aku takut kalau datang. Nggak mau pergi lagi. Lu Jingshen, sekarang omonganmu asam banget. Kalau gitu, aku pergi. Jangan. Lu Jingshen, aku beberapa hari ini kangen banget sama kamu. Aku tahu, Kok kamu tahu? karena ini. Benang merah ini, setiap hari berkedip-kedip, bikin hatiku gelisah. Ini nggak mungkin. Desainku bocor. Desainku dicuri. Dengar nggak? Yang baru datang itu nyontek. Nggak heran proposalnya cepet banget, ternyata hasil nyuri. Aku nggak nyontek. Ada apa di internet? Jelasin ke kantor. Tujuh tahun. Desain 7 tahun. Lebih dari 100 sketsa tangan. Mereka bilang aku penjiplak. Pencuri. Seorang cuyu yang sangat suka tertawa. Bersembunyi di sini sendirian sambil menangis. Aku bisa merasakannya. Semua mereka bilang aku plagiat. Cara pandang Tuan Su ke arahku. Seolah-olah melihat sampah. Sebenarnya Tuan Su sudah telepon aku. Dia bilang dia tidak percaya kamu plagiat. Dia bilang, proyek itu, bawa ciri khasmu. Tidak bisa ditiru. Benarkah? Aku kesini mau tanya kamu satu hal, 72 jam. Ulangi semuanya dari awal. Berani nggak? Biarkan mereka lihat, cuyu yang sebenarnya. Cuyu yang tidak difitnah. Cuyu yang tidak menangis terisa karena dihina orang. Tapi cuyu yang dulu pegang kakiku, di tengah salju berhadapan dengan orang lain. Dan memaki habis-habisan. Kapan aku pegang kakimu dan memaki habis-habisan? Itu saat pertama kali kita bertemu, di tengah salju. Yang tersambar petir itu. Waktu itu aku mabuk. Makanya, cuyu yang sadar pasti lebih hebat. Benar. Berani nggak? Berani. Kalau gitu ayo pergi, naik kapal. Ayo pergi. Naik kapal. Selanjutnya, mari kita sambut desainer merek Yu. Cuyu. Seri ini dinamakan Nirwana. 72 jam yang lalu, desainku dicuri. Orang-orang di internet bilang aku anjing plagiat. Bilang karyaku adalah sampah. Tertawa saja. Bilang aku tidak asli di sana. Aku akan buat kamu tidak bisa tertawa segera. Ya, seperti yang kalian pikirkan. Aku dijebak orang. Nona Chu sangat lucu ya.
Sejujurnya, 72 jam yang lalu, aku menangis 3 kali. Yang kedua karena lebih sedih, yang ketiga karena aku lapar. Tapi aku tidak berhenti, karena yang mereka curi adalah desainku, bukan tanganku. Yang mereka hancurkan adalah naskah desainku, bukan otakku. Jadi, aku di tengah runtuhan mengambil batu bata lagi, menumpuknya kembali. 72 jam, aku belum tidur 8 jam. Sudah menggambar 20 sketsa baru, setiap satu lebih bagus dari versi sebelumnya. Yang ini, namanya Tumbuh, aku gambar jam 4 pagi. Selesai gambar, aku nangis. Bukan karena capek. Tiba-tiba aku sadar satu hal. Yang bisa mereka curi, cuma hal-hal yang sudah aku buat. Selama aku masih bisa gambar, aku tidak akan kalah. Jadi, aku mau berterima kasih sama yang mau menjatuhkanku. Terima kasih sudah buat aku tahu, aku lebih kuat dari yang kubayangkan. Selanjutnya, saksikan pertunjukan besar pertamaku dalam hidup. Kebangkitan. Hebat. Akhirnya berhasil. Bagus sekali, Nona Chu. Tertawa saja, sebentar lagi kamu nggak bisa ketawa. Tante, cari aku lagi? Tante, ini ngapain? Cepat bangun. Chuyu, aku mohon sama kamu. Tinggalkan Jingshan. Kamu mau berapa? Isi sendiri, kalau kurang, aku cari cara lagi. Bangun dulu, kalau begini aku. Tidak, kalau hari ini kamu nggak setuju, aku nggak akan bangun. Hari ini, meski harus malu, aku harus bicara jelas sama kamu. Baik, bicaralah. Bangun dulu, ayo. Chuyu, aku tahu kamu anak yang baik. Jingshan, pilihannya pasti nggak salah. Tapi keluarga Lin, mereka pegang nyawa grup Lu. Ayah Jingshan sudah marah sampai masuk rumah sakit. Dokter bilang, kalau kena stimulasi lagi. Aku cuma seorang ibu, aku nggak tega lihat anakku terjun ke lubang api. Dan nggak tega lihat keluarga ini hancur. Bukan Jingshan nggak suka kamu. Dia terlalu suka kamu, makanya nggak mau lepas. Tapi makin dia begitu, aku makin takut. Takut suatu hari, dia akan demi kamu hancurkan semuanya. Kamu ambil dan pergi, makin jauh makin baik. Tunggu urusan keluarga Lin selesai, baru kamu balik. Nanti, aku jemput kamu sendiri. Aku akan sujud minta maaf. Sekarang, kasihanilah. Aku sebagai seorang ibu, boleh? Aku cuma mau uang. Bukan itu maksudku. Aku nggak mau uang. Kamu mau apa? Katakan saja, asalkan aku bisa memberikannya. Aku tidak mau apa-apa. Chuyu. Jingshan. Kalau nanti kita benar-benar tidak punya masa depan, Maka kita ciptakan sendiri. Aku di bawah rumahmu. Aku ingin bertemu kamu.
Jaketmu? Lupa. Bodoh. Kamu yang bodoh. Kamu berdiri di sini. Sudah sejam, kan? 47 menit. Kamu menghitungnya? Aku sangat merindukanmu. Membayangkan apakah kamu akan turun menit berikutnya. Turun saja sudah bagus. Jingshen. Aku takut akan membebanimu. Aku takut dengan omongan ibumu. Aku juga takut suatu hari kamu akan menyesal. Sudah selesai? Sekarang gantian aku yang bicara. Aku, tidak pernah memohon pada siapapun. Tapi aku mohon satu hal padamu. Apa? Kalau nanti kamu takut lagi, beritahu aku. Jangan sembunyi sendiri sambil menangis. Dia? Dasar apa dia? Apa dasarnya? Kak, lihat, mereka mesra sekali. Kamu mengintip lama-lama di sini pun, dia tidak akan melirikmu. Kamu dapat apa? Seorang putri keluarga Lim yang terhormat, pria seperti apa yang tidak bisa dicari? Memang tidak bisa? Harus di sini, menempelkan wajah panas ke pantat dingin orang. Hasilnya? Sekarang dia di sana, memeluk wanita lain. Dan kamu cuma bisa jadi penonton. Mengejek sekali. Jahal? Kamu sudah terlalu lama menganggur? Maksudmu apa? Bantuin aku lakukan sesuatu. Nah, ini baru kakakku yang baik. Wanita itu. Buat dia hilang. Senang sekali bertemu denganmu. Aku juga. Aku cinta kamu. Aku pergi. Fuyu. Kamu mau kemana? Jingshen. Kita putus saja. Apa? Tadi malam. Anggap saja terima kasih sudah menyelamatkanku dari salju. Terima kasih atas perawatannya selama ini. Katakan lagi di hadapanku. Aku bilang, kita putus. Kamu tidur denganku tadi malam, bangun pagi ini. Langsung mau putus denganku. Makanya aku bilang terima kasih. Kamu pikir aku peduli soal itu? Aku tidak tahu apa yang kamu pedulikan. Tapi aku tahu aku tidak bisa memberimu. Tidak bisa memberi apa? Uang tidak bisa, sumber daya tidak bisa. Latar belakang yang bersih pun tidak bisa. Saat ibumu kemarin berlutut memohon padaku. Aku bahkan tidak punya hak untuk membantunya berdiri. Jangan mendekat. Tadi malam, anggap saja itu terakhir kalinya aku egois. Aku sudah memikirkannya sepanjang siang.
Aku tidak bisa memikirkan apa yang bisa kuberikan padamu. Ini saja yang kumiliki, sekarang kuberikan padamu. Aku juga harus pergi. Kamu pikir tidur sekali, kita bisa beres? Tadi malam kamu yang mulai, sekarang mau pergi? Sudah terlambat. Jingshen, 3 bulan? Bukankah kita sudah setuju 3 bulan? Percayalah padaku, jika dalam 3 bulan ini aku tidak bisa menyelesaikannya, kamu pergi, aku tidak akan menghalangi. berdasar apa? Berdasarkan satu kalimat yang kamu katakan tadi, aku bahkan tidak mendengarnya. Kamu bilang tidak bisa memberiku apa-apa, tapi pernahkah kamu tanya padaku? Apa yang aku inginkan? Yang aku inginkan adalah si bodoh yang memeluk pahaku dan memaki-maki. Dan si bodoh yang makan cabai sampai menangis tapi tetap nekat. Serta si bodoh yang dituduh menjiplak. Harus menyelesaikan naskah baru dalam 72 jam berturut-turut. Si bodoh ini. Bisa nggak kamu kasih aku? Tiga bulan, oke nggak? Aiwen. Hari ini kok ada waktu ngedate aku? Aku setuju buat tunangan. Beneran? Tapi kamu harus kasih aku. 3 bulan. Gimana? Nggak sanggup nunggu? Sanggup, demi kamu, 3 bulan aja. 30 tahun pun aku sanggup nunggu. Kalau gitu aku sibuk dulu ya. Oke. Sebar kabar pernikahan ke semua media. Sekarang juga. Nenek. Tunggu aku pulang. Fuyu. Pak Lu, mau dikejar enggak? Biarin aja, dia pergi baru aman. Makasih ya. Jingshen. Nggak usah. Pak Lu, bukti keluarga Lin udah lengkap. Siapin rencana selanjutnya. Siap.
Bukan Chen Kai, proyek sesimpel ini aja. Gak becus, otakmu isinya apa sih? Lu Jingshen, aku udah jadi anjingmu 3 tahun, udah muak. 3 tahun ini kamu paham gak? Aku nggak mau layanin kamu lagi. Mau layanin ya silakan, gak mau ya pergi. Sok jagoan banget sih. Kerja di Lu Group 3 tahun. Lihat apa lihat, gak mau kerja ya pergi semua. Orangnya Lu Jingshen. Kenapa aku harus percaya kamu? Soalnya dia anggap aku anjing. Anda gimana? Menarik, coba cerita. Kamu bisa kasih aku apa? Ini rahasia inti semua proyek grup Lu. Untuk 3 bulan ke depan. Termasuk harga tender dasar, celah supply chain. Sama rencana antisipasi krisis PR. Keluarga Lin punya ini. Bisa serang Lu Group tepat waktu di setiap momen. Pak Lu, terima kasih atas dukungan ke Interpol. Petunjuk penyelundupan keluarga Lin di Asia Tenggara yang Anda kasih. Sangat berharga. Kami udah awasi mereka 3 tahun, cuma kurang bukti internal. Orangku udah menyusup ke dalam keluarga Lin. Sedang menyelidiki pembukuan inti, perkiraan 1 bulan. Bisa dapat semua bukti. Bagus. Atas nama Interpol. Terima kasih atas kerjasamanya. Pak Polisi Lee, yang saya harapkan adalah dibasmi tuntas, tak ada sisa. Aktingmu bagus banget. Lu Jingshen, kamu sampai mengirim Chen Kai jadi mata-mata. Apa ini? Ayahmu masih terbaring di rumah sakit, kamu suruh aku lihat ini? Cuma berita. Biasa aja. Keluarga Lin baru pergi, kamu langsung jadi trending. Kamu tahu mereka gimana lihat kamu, gimana lihat ayahmu. Terus, kalau kamu gak suka, gak usah dilihat. Kamu bilang apa? Urusanku, jangan ikut campur, biar tekanan darahmu gak naik. Jingshen, kamu lagi ngapain sih? Kalau ayahmu lihat ini, Aku sendiri yang akan jelasin ke ayah. Kamu salah jalan, itu pintu keluar. Nggak salah, lagi nyariin kamu, desainer kecil. Lin Jiahao, kamu mau apa? Kenal aku? Gimana, kakakku pernah sebutin aku? Meski kakakmu nggak sebut, aku juga kenal. Seluruh Jiangcheng tahu, keluarga Lin punya bahan tertawaan. Mulutmu keras juga. Berdiri. Kamu juga bisa pakai gunting? Pernah tusuk orang? Belum, tapi bisa latihan sama kamu. Kamu gila. Sakit? Aku nggak rasa sakit. Ayahku pukul aku, kakakku marahin aku. Aku nggak takut. Aku cuma takut mereka nggak peduli aku. Ternyata kamu cari aku. Cuma biar Lu Jingshen peduli sama kamu ya. Kamu cari masalah sama aku. Cuma biar dia perhatiin kamu. Kakakmu rebut perhatian ayahmu. Lu Jingshen rebut perhatian kakakmu. Kamu cuma mau buktiin diri lebih kuat dari mereka. Diam lo. Kamu tahu kamu sekarang kayak apa? Kayak anjing penggigit, tapi nggak ada yang mau ajak jalan. Kakakmu manfaatin kamu. Ayahmu nggak anggap kamu. Seluruh Jiangcheng tahu Lin Jiahao itu sampah. Kamu pikir gangguin aku bisa buktiin diri? Lu Jingshen malah bakal lebih nggak anggap kamu. Karena buat gangguin orang aja. Kamu pilih waktu dia nggak ada. Mau mati? Aku kabulkan.
Yuyu, bau apa ini? Tolong. Dia masuk paksa. Aduh, aku lapor polisi, jangan mendekat. Aku lagi rekam, sini-sini, lihat kamera. Biar semua lihat, putra tertua grup Lin ini. Seperti apa, masuk rumah paksa, melukai orang. Nanti kamu viral di media sosial. Menarik. Kamu lebih menarik dari yang kubayangkan. Lain kali kita ngobrol lebih lama. Ngapain bawa alat pemadam kebakaran? Mau gimana? Nunggu dia gigit aku? Fuyu. Kamu gak apa-apa? Dia MAH gak seberapa. Tenang, aku beneran gak kenapa-napa. Terus kenapa mataku perih? Tadi aku semprotin dia busa pemadam, mungkin ciprat ke aku. Aku gagal jagain kamu. Lu Jingshen, denger ya, soal hari ini. Aku yang selesain sendiri. Tanpa kamu pun, aku bisa jagain diri sendiri dengan baik. Jadi jangan nyalahin diri sendiri lagi. Dengar? Udah dengar. Bagus kalau udah dengar. Lanjutin kerjaanmu. Aku tutup teleponnya. Yuyu, ini daerah apa sih? Sekitar sini gak ada toko teh susu sama sekali. Alamatnya bener kok. Apa-apaan? Kamu mau bikin brand fashion sendiri? New World Creative Park. Itu baru tempat yang cocok buat kita desainer. Tempat-tempat itu gak bisa bikin baju yang aku mau. Tempat ini bisa bikin? Tempat apaan sih jelek banget? Kalian cari siapa? Master Gu, aku mau belajar teknik Xiang Yunsha. Gak ngajar. Kok langsung nolak gitu? Bertahun-tahun yang dateng cari aku, 8 dari 10 mau belajar. 2 sisanya. Beli bahan buat dijual lagi. Mau percaya siapa? Aku gak kabur, gak jual lagi. Mau pakai Xiang Yunsha buat bikin baju. Buat brand sendiri. Umur berapa? 25. Cewek kecil. Xiang Yunsha ini, aku udah belajar hampir 40 tahun lebih. Kamu cewek kecil umur 25 tahun. Hanya ingin punya merek sendiri. Dia bukan orang biasa, dia sudah menang 7 penghargaan. Untuk apa banyak penghargaan? Untuk apa banyak lukisan? Kamu tahu apa itu? Kuoni? Kamu tahu apa itu Shai Liang? Kamu tahu berapa lama kain ini dijemur untuk dapat warna ini? Ini gambar saya. Mohon bimbingannya. Lukisannya bagus. Tapi gambar di kertas dan kerja tangan beda. Ini 2 hal yang berbeda. Ibu saya namanya Jilan. Siapa yang kamu bilang? Jilan, 20 tahun lalu, dia juga datang cari Anda. Tunggu sebentar. Ini ibumu? Ya. Saya tidak pernah lihat dia pakai baju buatannya sendiri. Dulu dia juga bilang, mau hidupkan kerajinan tua, tapi kemudian menikah. Punya anak, setelah itu tidak pernah kembali lagi. Yang belum dia selesaikan, saya yang lanjutkan. Hari ini saya resmi jadi murid. Master Gu adalah teman lama ibu. Cuma ini, baiklah, sibuk saja, Anda kan CEO besar.
Aiwen. 3 tahun lalu, kita pertama kali ketemu, juga di restoran ini. Oh ya? Waktu itu kamu duduk di dekat jendela, pakai setelan jas abu-abu tua. Ingatannya bagus ya. Tentang kamu, saya ingat semua. Lin Wei, hari ini saya datang ke sini. Atas keinginan ayahmu dan ayahku. Saya duduk sampai sekarang. Sudah lebih dari cukup. Kamu tidak mau sama sekali dengan saya? Duduk denganmu? Kamu mau dengar apa? Saya mau dengar kamu bilang, kita mungkin. Saya takut kamu bohong saya. Bohong buat apa? Yang kamu mau saya tidak bisa kasih. Yang saya mau, kamu tidak mengerti. Saya tidak mengerti, atau di hatimu cuma ada desainer miskin itu? Lin Wei. Kamu sudah punya segalanya, jangan rebut lagi. Sedikit yang dia punya. Baik. Saya tidak mau tunggu lagi. Langsung bertindak. Berapa? 7. 7 unit terjual dalam pre-order 48 jam. Bagaimana? Bagaimana menurutmu? Bagaimana kalau kita pakai bahan tiruan untuk turunkan biaya produksi? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Banyak orang yang melakukan ini sebelumnya kan? Bahan asli dengan bahan tiruan, jelas beda. Aku lebih memilih tidak produksi daripada melakukan itu. Apakah aku yang salah? Apakah memang tidak ada orang yang mau produk ini? Siapa itu? Kurir. Kamu? Kok kamu bisa datang? Kamu datang dari Jiangcheng. Sudah jam berapa ini? Jingshen. Baru ini detak jantungmu kencang banget, hampir membuatku hancur karena getarannya. Kamu merasakannya? Tentu saja. Sepanjang perjalanan tadi saat aku menyetir kemari, detak jantungku. Deg-degan banget bikin aku gelisah. Kamu menangis ya? Tidak, Lalu kenapa matamu merah? karena begadang. Lalu apa tetesan air di bulu matamu ini? Jingshen. Apa yang kamu tertawakan? Tertawa kamu sih? Hanya karena pre-order cuma 7 unit kamu sampai menangis seperti ini. Apa maksudnya menangis seperti ini? Kamu tahu berapa malam aku begadang? Kamu tahu berapa kali aku mengubah desainnya? Kamu tahu aku hampir lelah. Sekarang apa kamu sudah lebih baik? Bolehkah kamu dengarkan aku bicara sekarang? Kamu tahu, pre-order dapat 7 unit, itu artinya apa? Artinya tidak ada orang yang mau. Tentu saja bukan itu. Pre-order dapat 7 unit artinya, ada 7 orang yang mau beli produkmu. Bukan cuma beli sembarangan. Ketujuh orang itu mau menunggu, mau percaya padamu. Percaya dengan keahlianmu, percaya dengan bahannya. Percaya dengan setiap malam yang kamu habiskan untuk begadang. Aku bilang ya. Perusahaanku sudah berjalan bertahun-tahun, pelanggan pertama cuma 3 orang. Tapi, sampai sekarang, ketiga orang itu masih menjadi langgananku. Kamu datang cuma untuk memberiku semangat omong kosong ya? Memberi semangat itu cuma sampingan. Sebenarnya, aku merindukanmu dan ingin bersamamu. Bagaimana bisa kamu melakukan ini? Yuyu, sate panggang masih ada, termasuk yang paling kamu sukai. Astaga.
Siapa ini? Seorang kurir. Kurir? Sekarang ambang batas menjadi kurir sudah begitu tinggi ya? Menurutku kamu terlihat sangat akrab. Sate panggangnya akan dingin, cepat duduk dan makan. Apakah kita pernah bertemu di suatu tempat? Belum pernah bertemu. Aku pergi dulu. Cepat makan dulu. Yuyu, Sate panggang hari ini pasti sangat enak. kamu tidak seperti biasa. Kalau tidak dimakan segera, akan dingin. Siapa orang itu? Hanya orang bodoh. Orang bodoh? Orang bodoh saja. Laulu, coba ini. Teh PUR berusia 30 tahun, jangan terlalu sopan padaku. Omong-omong, kita sudah berteman lebih dari 30 tahun kan? 32 tahun. Ingatanmu bagus sekali, 32 tahun, saat itu. Kamu mengambil alih keluarga Lu dari tangan ayahmu, begitu bersemangat dan gagah perkasa. Namun kalau bicara lagi, saham bebas Lu Group saat ini, sudah saya beli. 35%, katakanlah, apakah sekarang ini berarti? Saya adalah pemegang saham terbesar kamu? Paman Lu datang sendiri memohon pada ayahku, agar mau mengampuninya. Jia Hao, bicara yang sopan sedikit. Anakmu kesayangan Lu Jingshen itu sedang melakukan apa sekarang? Apakah dia sedang memeluk desainer muda itu dan bersembunyi di sudut sambil menangis? Dia Chuyu kan? Cewek itu, penampilannya sangat menarik sekali. Tidak tahu apa yang dipikirkan Lu Jingshen. Kakak saya sudah begitu baik padanya, tapi dia masih mau melindungi dia. Apakah menurutmu dia bodoh, Jia Hao? Hati-hati bicara. Apa yang harus saya hati-hati? Kembalilah dan sampaikan pesan ini ke Lu Jingshen. Suruh dia berikan desainer mudanya itu. Kirim ke sini biar saya main-main selama beberapa hari. Mungkin kalau saya sudah senang nanti, saya bisa bujuk ayah saya untuk berhenti. Kalau tidak, nanti setelah Lu Group jadi milik saya, orang pertama yang akan saya bunuh adalah dia, biar dia lihat, orang yang dia cintai ada di tanganku. Kamu mengerti kan? Lin Jia Hao. Pak Lin, apakah kamu mau mengendalikan putramu ini, Jia Hao? Bagaimana bisa bicara seperti itu dengan orang tua? Ayah, aku cuma bicara apa adanya kok. Ada apa sih dengan Lu Jingshen? Apa yang pantas buat kakakku? Chuyu bisa diterima olehku. Itu sudah keberuntungan dia. Kembalilah dan sampaikan pesan ini ke Lu Jingshen. Aku tunggu kabar baik dari MU. Pak Lu. Anak-anak belum paham, maafkan dia. Ayo, saya buatkan teh baru untukmu. Kita bicara lagi perlahan. Jadi itu kamu. Tuan muda Lu. Kamu mau datang membela ayahmu ya? Aku kasih tahu kamu, kalau kamu sentuh keluargaku lagi, atau sentuh Chuyu, kamu pasti mati. Yuyu, meledak, pesanan meledak. Apa yang meledak? Siaran langsung tentang warisan budaya tak benda. Lihat deh, dalam semalam pesanan tembus 100, terus tembus 500, sekarang tembus 1000. 1000 pesanan. Ada apa? Tuanku, kamu jadi selebritis internet sekarang. Selebritis internet? Apa itu selebritis internet? Kenapa kamu kelihatan tidak senang? Senang dong. Sudah senangnya. Sekarang masalah yang muncul. Masalah apa? 1000 pesanan, setiap baju mulai dari bahan, tenaga kerja sampai kemasan. Setelah dihitung total biayanya. Lagi pula saat ini adalah saat emas yang tepat untuk memperluas lini produksi. Kalau diperkirakan secara konservatif, kita butuh setidaknya 2 juta modal awal. 2 juta? Iya, untuk memperluas lini produksi. Menimbun stok baju, merekrut karyawan, dengan kapasitas produksi kita sekarang.
Kita bahkan tidak bisa menghasilkan 100 baju. Bagaimana kalau kamu tanya ke Pak Lu dulu? Tidak bisa. Kenapa? Bukankah ya? Ya bukan. Masalahnya urusannya belum selesai, aku tidak mau. Bergantung padanya untuk segala urusan. Terus bagaimana sekarang? Aku masih punya satu cara yang bisa kita coba. Pak Su, rencana lanjutan Yu, mohon bimbingan Anda. Seri warisan budaya Xianyunsha, posisi jelas, pilihan jalur bagus. Kekurangan uang. 2 juta, perluas lini produksi, stok bahan, rekrut orang. Uangnya saya yang invest. Pak Su, Tapi bukan atas nama Tisman, saya pribadi yang invest. Saya lebih jeli melihat orang daripada proyek. Ada semangat di diri Anda, pasti sukses. Yuyu, kenapa tidak angkat telepon? Bikin khawatir sepanjang sore. baterai habis. Kamu baik-baik saja? Baik-baik saja, lagi lihat laut. Cantik banget. Saya lihat beritanya, Lu Jingshen. Masalah dengan Lin Weiwei itu. Sudah lihat. Kamu tidak sedih? Sedih apa? Dia pasti punya rencananya sendiri. Saya percaya dia. Beneran baik-baik saja. Ayo, makan sate. Saya percaya kamu. Saya beneran percaya kamu. Kalau gitu, kasih saya penjelasan dong. Kamu lagi ngapain? Kamu udah tidur? Sudahlah. Kamu sibuk aja. Saya tidak ganggu kamu lagi. Lu Jingshen. Lembut. Hangat. Beneran? Pasti dong. Kenapa baru datang? Kirain kamu udah nggak mau saya. Kirain, berita itu semuanya beneran. Maaf ya. Kamu minta maaf apa? Cuma, aku kangen banget sama kamu. Aku tahu, aku bisa rasakan. Jantungmu berdebar kencang. Dengar baik-baik, berita-berita itu semua palsu. Masih menyelidiki keluarga Lin, butuh waktu. Aku tahu. Kamu tahu? Terus kenapa nangis? Aku kesal sama diri sendiri. Udah tahu itu palsu. Tetap aja sedih. Bodoh.
Tadi malam. Mimpi. Yuyu, kenapa kamu tidak angkat teleponku tadi malam? Kamu? Apa ini? Bukan apa-apa. Ukurannya ini. Teksturnya ini. Aromanya ini. Ini milik pria. Pak Lu, semua bukti sudah selesai diatur. Interpol siap bertindak kapan saja. Baik. Saya tahu. Tunggu instruksi saya. Baik. Chuyu, tunggu aku. Hanya ini, Lu Jingshen mengirim orang untuk menyelidikiku. Sudah 3 bulan dia selidiki. Dia meremehkanku atau dia memang tidak pernah bisa kamu kendalikan? Ayah, dia? Dia kenapa? Dia adalah tunanganmu. Seluruh kota Jiangcheng tahu kalian akan menikah. Tapi dia malah menyelidikiku di luar sana. Dia malah membela. Dia sama sekali tidak menganggapmu serius, Wei Wei. Aku sudah memberimu kesempatan. Situasi keluarga Lin sekarang bagaimana, kamu tahu. Kalau kamu tidak bisa mengendalikannya, jangan salahkan aku jika aku yang bertindak sendiri. Nanti, tunanganmu hidup atau mati, desainer kecil itu hidup atau mati. Semua tidak ada hubungannya lagi denganmu. Mengerti? Tidak bisa kendalikan? Siapa bilang aku tidak bisa? Di Jiangcheng, ada seorang desainer bernama Chuyu. Bantu aku selidiki dengan jelas apa yang dia lakukan setiap hari. Dengan siapa dia bersama? Tiga hari. Baik, 3 hari. Desainer kecil. Sudah kubilangkan, kamu tidak bisa lari. Kamu tahu apa yang akan kulakukan? Bunuh? Bakar? Atau buat aku hilang? Ada seseorang yang memintaku untuk memberimu pelajaran. Lebih baik yang tidak akan kamu lupakan seumur hidup. Jadi, bagaimana caramu? Kamu tidak takut? Apa takut ada gunanya? Menarik. Memang menarik. Tidak heran Lu Jingshen tidak mau kakakku. Tapi mau kamu, Chuyu. Kamu tahu tidak? Aku paling sebel sama orang seperti kakakku, pengen semua hal. Tapi nggak mau usaha apa-apa. Dia yang jadi orang baik di depan. Sementara aku yang disuruh jadi orang jahat. Kalau berhasil, dia yang nikah sama keluarga Lu. Kalau gagal, penculiknya aku. Kamu tahu masih datang ke sini? Karena aku bosan. Kamu pikir aku peduli? Bagaimana ayahku mengaturiku, atau bagaimana kakakku memandangku? Aku sama sekali nggak peduli. Aku cuma pengen lihat ekspresi seseorang saat dia ketakutan. Nah, sekarang kamu sudah lihat. Belum. Kamu terlalu tenang, belum cukup seru. Lalu kamu mau apa? Aku mau lihat cahaya di matamu ini padam. Lin Jiahao. Pernah nggak kamu mikir buat berhenti jadi pisau, kakakmu? Maksudmu apa? Lepasin aku. Bilang aja sama dia kamu udah lakuin. Soal aku balik atau enggak.
Kamu mau adu domba kami? Aku cuma pengen hidup. Seru. Kamu tahu, semakin kamu kayak gini, tenang, aku nggak bakal bunuh kamu. Kakakku cuma bilang, kasih kamu sedikit pelajaran. Nggak suruh bunuh kamu. Terus kamu mau ngapain? Nunggu Lu Jingshen dateng. Aku mau dia lihat. Orang yang dia lindungi, sekarang ada di tanganku. Aku mau lihat dia panik, lihat dia jadi gila. Lihat dia rela ngapain aja buat kamu. Menurut kamu, kalau aku ngelakuin sesuatu ke cewek kesayangannya, apa dia bakal sangat menderita? Kamu ketawa apa? Ketawa karena kamu kasihan. Ketawa karena kakakmu cuma pakai kamu. Ayahmu nggak anggap kamu. Sepanjang hidupmu, cuma bisa cari eksistensi dengan ngebully cewek. Kamu pikir kalau Lu Jingshen dateng, kamu bisa buktiin diri kamu? Dia dateng cuma buktiin satu hal. Dia sampai nggak mau lihat kamu sekalipun. Karena kamu cuma bisa ngebully cewek yang lagi diikat. Buat adu 1 lawan 1 sama dia aja kamu nggak berani. Diam. Kamu cuma bahan ketawaan. Bahan ketawaan kakakmu sendiri. Kamu pikir dengan ngelakuin ini semua akan mengubah sesuatu? Semakin banyak yang kamu lakuin, nanti kamu bakal jadi bahan ketawaan yang lebih parah. Aku suruh kamu diam. Jengkai, udah ketemu belum? Pak Lu, saya sudah mengerahkan semua koneksi untuk mencari orang. Sampai sekarang belum ada kabar, Pak Lu. Beri saya waktu lagi. Pak Lu. A17. Gudang nomor 17, area A. Kamu benar. Aku memang bahan lelucon. Tapi lelucon hari ini akan kujadikan kenangan seumur hidup bagi Lu Jingshen. Kamu sudah sadar. Tanganmu masih sakit? Wajahmu pucat sekali. Cuyu, jangan lagi seperti ini. Aku baik-baik saja. Aku tidak baik-baik saja. Aku sangat takut. Pak Lu sudah jelas. Lin Jiahao si gila itu gagal menculik Nona Chu, sekarang bersembunyi di klub pribadi ayahnya. Ayah Lin bilang, berarti melawan seluruh keluarga Lin. Baik, aku mengerti. Pak Lin, Lu Jingshen datang. Persilakan masuk. Tuan Muda Lu, tamu langka. Pacar kecilmu tidak mau lagi? Lu Jingshen. Ini maumu apa? Lepaskan dia, aku mengaku kalah.
Kau juga punya hari ini. Suruh Lin Jiahao melepaskannya. Serangan balik grup Lu, aku hentikan semua. Setelah menikah, grup Lu terserah keluarga Lin. Ingat kata-katamu hari ini. Kalau ada lagi lain kali, pacar kecilmu tidak akan seberuntung ini. Pasal pertama perjanjian pranikah. Hak suara saham dialihkan ke keluarga Lin. Pasal kedua. Keputusan besar grup Lu setelah menikah harus disetujui keluarga Lin. Pasal ketiga. Keluarga Lin berhak menempatkan direktur keuangan. Pak Lu, ada keberatan? Baik, tahu diri. Satu-satunya permintaanku adalah pernikahan ini harus megah, media, undang sebanyak mungkin. Tentu saja. Pak Lu, ayah Lin mulai memindahkan aset secara besar-besaran. Di Asia Tenggara, rantai bukti sudah lengkap. Awasi ketat, waktu penutupan jaring. Pernikahan besok. Besok, Ya. Aku akan membuatnya jatuh tersungkur di saat dia paling berjaya. Nona Lin, dia sudah datang. Baru lihat, di pojok sana. Suruh dia duduk di barisan depan, aku mau dia melihat dengan jelas. Nona Chu, tak kusangka kau datang hari ini, kupikir kau akan bersembunyi di rumah sambil menangis. Diundang Nona Lin, tentu saja aku harus datang. Aku mana berani mengundangmu, Jing Shen yang bilang. Harus kulihat dengan mata kepalamu sendiri. Apa yang disebut serasi? Hah, Nona Chu, terima kasih sudah datang hari ini. Aku tahu kau dan Jing Shen pernah punya hubungan. Itu cuma hubungan sementara, pria kan suka salah. Setelah hari ini, semoga kau bisa menemukan posisi yang benar-benar cocok. Nona Lin, kau hari ini sungguh cantik. Gaun pengantinnya cantik. Makeupnya cantik, senyumnya juga manis. Cuma aku penasaran. Nanti, masih bisa tersenyum atau tidak? Apa maksudmu? Bukan apa-apa, cuma kupikir gaun pengantin ini mahal. Jangan disia-siakan, nanti saat dilepas, pelan-pelannya. Cuyu, kau. Aku apa? Aku kan datang untuk mendoakanmu. Dasar jalang. Aku, Berani-beraninya kau memukul Lin Xiao. berani-beraninya kau pukul kakakku. aku. Kurang ajar, berani memukul anakku. Masih ada lagi? Satpam, Satpam cepat. Usir perempuan gila ini. Keluar dari sini. Siapa yang berani? Gak apa-apa, Lu Jingshen, apa maksudmu? Lin Weiwei. Bukannya kau selalu ingin tahu apa itu keserasian? Sekarang ku beritahu.
Ini yang disebut serasi. Tangannya sakit? Aku gak apa-apa, cuma agak kesemutan. Lain kali biar aku saja. Lu Jingshan, berani-beraninya kau perlakukan aku seperti ini. Aku segera akan. Kau segera tidak akan bisa lagi arogan seperti ini. Para hadirin, maaf mengganggu. Selanjutnya, silakan saksikan kebenaran di balik grup Lin. Cepat, cepat, rekam. Ini berita besar. Matikan, matikan. Jangan direkam, jangan direkam. Dengar tidak? Nona Lin, Anda diduga melakukan penyelundupan, penyuapan, dan berbagai kejahatan lingkungan. Silakan ikut kami. Kamu tahu siapa aku? Tahu, makanya ditangkap. Jangan. Aku kenal dengan kepala polisi kalian. Kamu tahu aku kenal dengan kepala polisi kalian. Nona Lin, silakan ikut kami. Ciu. Ini salahmu. Nona Lin, ini pilihanmu sendiri. Nona Lin, apakah Anda mengetahui kejahatan grup Lin? Tolong jawab. Kenapa kamu punya segalanya? Bagus sekali. Apa? Aku bilang, angin ini, laut ini, dan matahari ini belum terbit. Dan kamu Kok manis banget mulutnya? selalu manis, cuma kamu yang gak sadar. Oh ya? Ngapain lihat aku? Pengen lihat kamu. Sudah 3 tahun, belum puas lihatnya? Nggak puas. Seumur hidup pun nggak akan puas. Lu Jingshan, akhir-akhir ini kamu belajar kata-kata manis di mana? Nggak perlu belajar. Yang aku ucapkan itu jujur. Kakak, bisa bantu foto aku? Bisa. Halo, maaf merepotkan. Nggak apa-apa. Sudah, Terima kasih, Kak. sama-sama. Terima kasih. Bagus sekali. Lu Jingshan, kamu suka anak kecil? Kok diam? Nggak suka, ya? Kamu nggak suka? Suka. Tapi aku lebih suka kamu. Dia tanya suka anak kecil atau enggak? Ngapa bilang suka aku? Aku takut kamu salah paham. Salah paham apa? Salah paham kalau aku cuma suka anak kecil, nggak suka kamu. Ayo, sekarang pulang. Pulang yuk. Matahari belum terbenam. Matahari akan terbenam sebentar lagi. Aku tidak mau pergi. Jangan sentuh aku. Sekarang adalah waktu yang paling tepat. Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Pulang untuk melakukan sedikit persiapan, oke? Ada apa? Ayo pergi. Sekarang juga pulang.